Puji Tuhan. Haleluya. Senang rasanya boleh bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam ibadah kita gelombang yang kedua. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan masih dalam seri Mazmur Bani Korah. Kalau minggu lalu sudah Mazmur pasal yang ke-48, hari ini seri Mazmur Bani Korah. Silahkan ditampilkan dari Mazmur pasal yang ke-49 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dalam dunia ini gambarannya seperti alat ukur volume BBM pada kendaraan bermotor. Pernah lihat alat ukur BBM? Punya kendaraan tentunya. Ya kan, bukan speedometer yang saya maksud, tapi alat ukur minyak, ya, BBM di kendaraan kita. Apa jadinya ketika misalnya baterainya rusak, ya, sehingga kalau untuk lihat volumenya masih banyak atau tidak bensinnya, maka kita harus buka tangki. Nah, sepeda motor saya yang lama karena baterainya sudah lama tidak diganti, sehingga kemudian alat ukur BBM-nya itu nggak fungsi lagi. Jadi saya nggak tahu ya apakah minyaknya masih banyak atau tinggal sedikit. Dengan digoncang-goncang, digoyang-goyang atau buka tutup tangkinya, kita bisa mengetahui ya jumlah volume BBM yang ada. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, tidak demikian dengan hidup kita. Sayangnya kita nggak punya alat untuk buka tangki lalu tahu berapa umur kita. Ya kan, kita goncang-goncang pun badan kita nggak tahu ya berapa lama lagi kita hidup di dalam dunia ini. Kita tidak tahu usia kita masih panjang atau tinggal beberapa hari lagi. Coba lihat ke sebelahnya, ada nggak muka-muka tinggal berapa hari lagi? Ya, horor sekali firman Tuhan. Ada muka-muka berapa hari lagi? Tapi kadang-kadang firasat juga nggak ada, tanda-tanda juga nggak ada. Orang bisa mati mendadak. Makanya pastikan handphonenya mode pesawat atau dayanya mati. Pakai Alkitab biasa, Alkitab manual. Amin. Amin. Sudah semua mode pesawat handphonenya? Sudah? Coba pastikan dulu mode pesawat. Jangan tiba-tiba nanti datang video call dari sorga. Balik kau katanya, bahaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa orang mati muda. Ada bayi yang usianya hanya 1 jam saja kemudian meninggal. Tapi ada juga orang yang mencapai usia yang panjang, usia yang tinggi, bahkan dalam bahasa Alkitab sampai suntuk umurnya, sampai suntuk dia hidup, sampai minta mati. Ada orang minta mati karena sudah saking tuanya, sudah menderita, sudah penyakitan. 2 tahun lalu saya masih bertemu dengan jemaat tertua di pelayanan di Kristus Jawaban di Simalingkar. Ya, dia jemaat paling lama, walaupun usianya sudah 90 lebih, masih kuat naik lantai 2 untuk ibadah. Tiap salaman dengan saya, apa kabar Karo? Aku bilang, apa kabar Pak Pendeta? Kapannya aku mati katanya. Nanya kapan aku mati. Kalau nyanyi di rumah, oh Yerusalem, kota mulia. Ini orang yang sudah benar-benar rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Sering dia minta, Tuhan kembalilah aku sama Tuhan, tapi enggak juga kembali sama Tuhan. Tapi ada orang yang minta umur panjang, jangan dulu panggil, sudah kembali kepada Tuhan. Kita sendiri tidak pernah tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, berapa lama lagi waktu kita ada di dalam dunia. Kita rentan. Kehidupan kita ini sangat rentan. Dan dalam kehidupan yang rentan ini, banyak orang yang punya cara pandang dan kepercayaan yang salah terhadap harta dan uang. Ya, itu sebabnya hari ini judul firman Tuhan buat kita semua, cara memandang harta, kekayaan, dan uang. Masing-masing kita punya harta dan punya uang. Amin. Amin. Ya, walaupun hanya sebiji handphone lempar anjing mati, itu pun
harta. Ya. Punya uang? Punya. Masih kasih persembahan tadi kan, berarti masih punya uang. Ya. Masih datang ke gereja, berarti masih punya uang. Sebab sudah jarang sekarang orang datang ke gereja goyang lutut. Udah jarang itu, kecuali kepleset nyampe. Itu ya. Ya. Judul firman Tuhan, cara orang percaya memandang harta dan uang. Ada pengajaran yang komprehensif dari Mazmur pasal yang ke-49 ayat yang pertama sampai 21, tapi kita membaca pada bagian awal ini ayat 1 sampai 10. Saya undang kita bangkit berdiri. Mazmur pasal yang ke-49, kita akan baca secara bergantian ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari baca ayat yang kedua, kita akan baca bergantian. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Jadi pemazmur ingin agar pengajarannya ini didengar, dicamkan, diperhatikan baik-baik oleh semua orang, oleh semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Tidak peduli apakah dia kaya, tidak peduli apakah dia miskin, ya, tidak peduli apakah dia ganteng. Siapa yang ganteng? Angkat tangan. Yang ganteng, yang cantik, Oh, ya kenapa nggak angkat tangan? Yang ganteng, kalau nggak ganteng berarti jelek, itu ajanya. Cuma 2 pilihan. Yang ganteng angkat tangan, yang cantik angkat tangan, yang jelek angkat tangan. Berarti gambar dirinya mesti diperbaiki itu. Silakan baca ayat 4. Jadi apa yang akan disampaikan oleh pemazmur dalam bagian ini adalah hikmat yang diperlukan oleh semua orang. Pengajaran pengertian yang membuat kita akan mengerti. Ayat yang kelima, aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ayat 8 dengan jelas mengatakan tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya untuk pada akhirnya tidak melihat lubang kubur. Jadi orang terkaya di dunia sekalipun tidak bisa membebaskan dirinya. Apa kebenaran yang akan kita terima hari ini tentang harta dan uang? Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, harta dan uang tidak bisa membeli kehidupan. Mari katakan bersama dengan saya. Harta dan uang saya tidak bisa membeli kehidupan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangankan membeli kehidupan, membeli kebahagiaan pun harta dan uang kita tidak bisa. Kalau sudah Tuhan bilang stop, ya stop. Kalau sudah Tuhan bilang titik, gak perlu dibilang titik ngasa gereja, cukup dibilang titik. Selesai sudah selesai semua. Berakhirlah hidup kita. Sekalipun orang punya kekayaan bisa pasang ventilator, alat bantu nafas, tapi kalau sudah stop, kata Tuhan, sudah stop. Kalau sudah malaikat yang diutus untuk membawa kita, orang bilang malaikat pencabut nyawa gitu ya. Kalau sudah malaikat pencabut nyawa datang, saudara punya uang 10 juta, saudara punya uang 20 juta, saudara punya uang 50 juta, 1 M atau 1 triliun juga tidak ada gunanya. Sayangnya layar malaikat yang datang itu gak bisa disogok dengan uang.
Seandainya dia bisa disogok dengan uang, saudara boleh berkata, "Lai, tolong dulu ditunda, Lai. Balik dulu kau ke surga. Ini ada 20 juta. Uang damai." Kalau seandainya bisa begitu, mari kita bekerja keras. Mari kita membanting tulang, banting nan tulang, semuanya dibanting. Demi bisa dapat kekayaan, demi bisa dapat harta, demi bisa nyogok lai malaikat pencabut nyawa. Tapi rupa-rupanya lai malaikat pencabut nyawa ini gak bisa disogok uang. Kalau komandan dari surga bilang, "Jemput!" Apapun kita bilang, jemputnya juga kita. Kalaupun kita punya uang, kalaupun kita punya harta, uang hanya bisa dipakai untuk menghargai kehidupan. Supaya agak cantik kita beli bedak pakai uang. Ya, supaya bibirnya enggak pucat kali, beli lipstik pakai uang. Enggak pakai daun ya, pakai uang. Sebagai bentuk menghargai kehidupan. Kalaupun kemudian kita sakit, ya, kena tante mikron, bukan lagi omikron. Ya, berobat pakai uang. Itu adalah usaha untuk menghargai kehidupan. Tapi menunda kematian, sesungguhnya harta dan kekayaan tidak bisa melakukannya. Bahkan ayat 9, karena harganya terlalu mahal. Orang-orang tidak bisa membayar nyawanya dengan kekayaannya. Orang-orang tidak bisa membayar nyawanya dengan hartanya. Harga yang dibayar itu sangat mahal, tidak cukup. Bahkan kalimat berikutnya berkata, tidak ada yang memadai. Harta kekayaan kita tidak akan cukup memadai untuk membuat manusia tidak melihat lubang kubur. Harta dan kekayaan kita tidak akan cukup memadai untuk membuat kita tidak masuk ke lubang kubur. Sekaya-kayanya seseorang masuk kubur paling 1 kali 2. Kalaupun agak kaya dia, pengen kuburan agak lebar, paling lebar juga 2 kali 3 lubangnya. Menuju kampung istri saya di Pahai, ada kuburan dari Bapak Olo Panggabean. Luas sekali komplek pekuburannya. Tapi saya yakin lubang yang digali paling-paling 1 kali 2 atau 2 kali 3. Udah lebar kali itu 2 kali 3. Paling 1 kali 2. Walaupun dia kaya, walaupun dia berpengaruh, walaupun semua orang kenal sama dia, tidak ada orang yang bisa mencegah dirinya masuk ke dalam lubang kubur dengan kekayaannya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kebahagiaan pun tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan kekuasaan, dengan popularitas, dengan kecantikan, dengan pengaruh, dengan jabatan. Semua hal itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi ada banyak orang yang belum percaya bahwa apa yang ada di dunia ini tidak bisa memberi bahagia. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Mari katakan bersama dengan saya, hidupku tidak bergantung kepada uang, kepada harta, kepada kekayaan. Amin. Itu sebabnya enggak terlalu pun banyak uang kita, toh Tuhan janji cukup. Jangan terlalu takut akan hidup ini. Sebab bukan uang, bukan harta, bukan kekayaan yang menentukan hidup kita. Bukan karena uang banyak lalu kita bisa berhasil, belum tentu. Bukan karena jabatan lalu hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita bisa berhasil, belum tentu. Saudara dikasihi Tuhan, jika kekayaan bisa membuat bahagia, ada seorang miliarder asal Rusia, namanya Scott Young. Dia miliarder asal Rusia. Tapi apa yang terjadi? Dia punya penthouse
lantai 4, dia tinggal di lantai 4. Tapi karena frustasi dia memutuskan untuk menjatuhkan dirinya dari penthouse-nya lantai 4 ke bawah. Dan waktu dia jatuh, tubuhnya tertusuk pagar, tuh pagarnya sampai rusak begitu. Kalau kekayaan bisa membuat bahagia, maka Adolf Merkel, seorang yang dicatat sebagai orang terkaya di Jerman. Jadi ini bukan orang kaleng-kaleng. Kayanya juga bukan kaya ece-ece. Orang terkaya di Jerman pada masa itu. Lebih kaya dari kanselir Jerman. Saya kira bukan lagi orang yang kekurangan apapun secara materi di dalam hidupnya. Tapi ternyata kekayaannya itu tidak bisa mencegah dia frustasi, putus asa, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia memutuskan untuk bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke sebuah kereta api yang sedang melaju kencang. Next. Saudara tahu ini siapa? Wah. Gak ada yang gak tahu dia. Kalau generasi sekarang masih tahu semua. Tapi kalau mungkin anak saya, Josephine, Josia, nanti nggak kenal, mungkin nggak dengar lagi dengan Michael Jackson. Tapi saya kira yang duduk hari ini di sini masih tahu Michael Jackson, penyanyi kondang. Dulu waktu saya masih ngajar jadi guru di Harapan Bangsa, ini muridku satu. Ya, ini juga sempat saya dulu ngajar seni musik. Salah satu lagu ya, karena mesti ada lagu sekuler, gak pula lagu rohani di gereja, terus saya di sekolah. Lalu di gereja tadi lagu rohani. Salah satu lagu waktu itu kami nyanyikan lagunya Michael Jackson. Heal the world, make a better place for you and for me and the entire human race. Sembuhkanlah bumi, peliharalah bumi. Make a better place. Buatlah satu tempat yang lebih baik for you and for me, untukku dan untukmu dan untuk seluruh manusia, untuk peradaban manusia. Dia berkata buatlah satu tempat yang lebih baik. Tapi ternyata popularitasnya, keterkenalannya dia, keartisannya dia tidak bisa mencegah dia dari frustasi. Di luar kemudian berita-berita berseliweran ya, dan berbagai kontroversi tentang kematiannya, tapi setidak-tidaknya berita resmi yang kita terima bahwa dia meregang nyawa di atas tempat tidurnya karena overdosis. Ketergantungan dengan narkotika, dengan obat-obatan terlarang, dan mati karena kebanyakan mengkonsumsi narkotika. Jika jabatan, kekuasaan, dan kehormatan bisa membuat bahagia, lihatlah mantan Presiden Brasil Getulio Vargas di puncak karir, di puncak kekuasaannya, justru dia memutuskan untuk menembak jantungnya sendiri dan mengakhiri hidupnya. Kalau kecantikan bisa memberi bahagia, hai cewek-cewek cantik, ya kan? Siapa cewek cantik sini angkat tangan? Ya. Kalau nggak cewek cantik, cewek jelek. Gitu aja, nggak susah. Hai cewek cantik, lihatlah Marilyn Monroe. Ini kalau di Medan ini buru manurung ini. Buru manurung sini? Ada? Nggak ada. Marilyn Monroe, dia bunuh diri dengan cara minum alkohol dan mengkonsumsi obat depresi. Ini berarti kan karena sudah depresi makanya makan obat depresi sampai OD, sampai overdosis. Dan tanpa menyebut lebih banyak contoh lagi, Mazmur 89 ayat 49 berkata, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Tak ada satupun di antara kita yang dengan kekayaannya, dengan popularitasnya, dengan jabatannya, dengan kecantikannya bisa mencegah datangnya kematian. Itu sebabnya jangan menggantungkan diri kita
kepada kekayaan. Amin. Amin. Kalau hidup kita ini saja tidak bisa diatur, tidak bisa diset dengan kekayaan kita, dengan harta benda yang kita punya, apalagi bicara hidup yang kekal. Hidup yang kekal gak bisa dibayar dengan uang. Iblis sedang berusaha untuk membolak-balik yang berharga jadi tak berharga, yang tak berharga jadi berharga. Mana lebih penting, kehidupan selama-lamanya atau kehidupan 70-80 tahun? Selama-lamanya. Tapi mengapa banyak orang Kristen lebih mau mati-matian berjuang untuk kehidupan yang 70-80 tahun daripada hidup yang selama-lamanya? Demi cuan. Hari Minggu pun gas terus kerjanya. Hari ibadah pun gas terus. Saya berharap tidak ada di antara kita yang bersungut-sungut ketika bulan ini, Februari awal kemarin kita launching ibadah 3 gelombang. Selama ini 1 gelombang. Nah ini baru 3 gelombang. Tentu saja jumlahnya turun karena langsung bagi 3. Entah apa Pak Gembala ini. Bagi-bagi 3 bikin capek aja. Saudara, bukankah itu sebuah kesempatan bagi kita untuk menyanyi lebih banyak bagi Tuhan, untuk memuji Tuhan lebih banyak, untuk menyembah Tuhan lebih banyak, untuk memuliakan Tuhan lebih banyak, untuk dengar firman Tuhan lebih banyak lagi. Amin. Amin. Jadi kalau masih datang nanti gelombang 3 jam 7 datanglah, gak kularang. Senang. Kenapa? Makin banyak dengar firman Tuhan. Ayo perbanyak sesuatu yang bernilai kekal di dalam hidup kita ini. Jangan mau mati-matian berjuang. Saudara tiap hari bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore bersedia. Tapi kenapa untuk ibadah yang 2 jam saja kadang-kadang sulit sekali. Itu pun gak konsentrasi. Kalau di kerjaan ada CCTV, mana bisa gak konsentrasi. Kerja walet, mana bisa main-main, ada CCTV. Tapi kenapa waktu ibadah masih sanggup bermain-main handphone? Masih sanggup mondar-mandir ke sana kemarin, tak apa yang mau dimondar-mandirkan. Saudara, iblis itu tahu kalau saudara suka mondar-mandir karena sakit perut. Akhirnya tiap hari Minggu engkau dibikin sakit perut terus. Bentar kamar mandi, datang lagi. Kamar mandi lagi, datang lagi. Tapi hari Senin sampai Sabtu enggak kayak gitu. Itu hanya hari Minggu. Iya, ada orang tiap hari Minggu sakit perut dia. Tiap hari Minggu pengen pipis terus. Tapi hari lain enggaknya kayak gitu. Mari berjuang untuk hal-hal yang bersifat kekal. Sebab kekayaan, uang, harta tidak bisa membeli hal yang bersifat kekal. Kecuali kita konversi melalui kerajaan Allah. Saya sampaikan nanti di bagian akhir. Berikutnya, kita baca ayat 11. Kita baca ayat 11 dan ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Sebentar. Jadi pintar pun mati juga. Siapa pintar di sini? Kalau nggak pintar, bodoh. Coba itu 2, dari tadi cuma 2 kok. Takut kali. Aku nggak kasih 3 dari tadi. Kalau nggak pintar, bodoh. Siapa yang pintar? Bilang, pintar pun mati juga nya. Bilang. Sungguh akan dilihat orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Lanjut, 3 ya. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama. Orang bodoh pun disebut juga rupanya. Lanjut. Dan meninggalkan harta mereka untuk orang lain. Ada orang nggak pintar. Tapi mintar-mintari orang. Pintar nggak, tapi mintar-mintarin orang, ngakal-ngakali orang. Bisa-bisain orang dia pintar.
Nah, ngolah-ngolah, itu pintar. Mau pintar ngolah, mau pintar belajar, mau pintar bikin kue, mau pintar goreng mie, mati juga. Tapi jangan senang, bodoh pun mati juga. Dan mau pintar mau bodoh, berapapun banyaknya hartanya yang sudah dikumpulkannya, ketika dia hidup, tidak ada yang dibawa, semuanya akan ditinggalkan. Ditinggalkan untuk orang lain. Itu sebabnya. Itu kita baca dulu. Lanjut. Ayat 12. 3 ya. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. 13. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. 14. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. 15. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Sebentar. Saudara tahu kenapa disebut sebagai domba? Pernah nonton Shaun and the Sheep? Pernah. Ya. Sekali scan peristiwa Shaun and the Sheep dan kawan-kawannya mau mandi di kolam renang. Lalu mereka meluncur dari perosotan. Meluncurnya cepat. Kenapa? Karena tubuhnya itu bulu. Untuk memproduksi wool, licin. Ya. Ada beberapa jenis kain. Kalau perosotan justru agak macet. Tapi kalau wool itu merosot, licin. Cepat nyampe. Saudara pernah ke Pariban? Sedebu-debu? Wah, itu kan ada. Sayang aku kemarin gak ikut. Malas, dingin kali soalnya. Jam 1 pagi meluncur orang yang sama Josephine. Iya. Nyampe-nya cepat. Seperti domba meluncur ke kematian. Hidup ini sebentar. Ada satu video saya ingat, ya kan? Ya. Ada ibu sedang melahirkan, keluar bayinya, terbangnya, tambah bulunya, tambah jenggotnya, tambah kumisnya, lalu kemudian mulai putih, lalu masuk lubang kubur. Sebentar saja. Yuk lanjut lagi dulu kita baca. 3 ya, digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Siapa yang ganteng? Yang cantik, ya, ganteng dan cantik mati juga. Udah ngerti kalian ya? Angkat tangan. Perawakannya hancur. Saudara, kalau udah mati, mau ganteng, mau cantik, tengkorak. Pernah lihat tengkorak? Ada tengkorak yang ganteng. Ada tengkorak yang ganteng. Ganteng-ganteng tengkorak gitu nggak ada ya. Ya. Saya juga heran itu judul ganteng-ganteng serigala. Kapan serigala jadi ganteng ya? Gitu ya. Nggak ada tengkorak yang ganteng. Kalau mati jelek. Kita cantik ganteng itu kan karena ada kulit, ya, ada daging, agak banyak makan, agak tambah cantik. Pas lagi tipis duit, anak cos, air bulan, agak kurus, nyusut badannya. Bulan Februari itu bulan paling disukai. Banyak anak kos. Kenapa? Cepat berakhir. Bagi anak kos, 2 hari pun kata orang Karo terakap katanya. Lumayan. Nah. Tapi ganteng pun, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Saya bacakan sekali lagi ayat 11. Baik orang berhikmat, orang bodoh dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Itu sebabnya hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harta dan uang kita tidak juga kita bisa miliki selamanya. Kalau yang pertama tadi, harta kita tidak bisa membeli kehidupan. Yang kedua, harta dan benda kita
keuangan, uang kita juga tidak bisa kita miliki selamanya. Harta benda kita hanya akan ditinggalkan dan diwariskan kepada orang lain. Entah itu anak, entah itu cucu, entah itu istri. Yang penting ke orang lain, bukan kepada kita. Dan prinsip ini berlaku bagi orang berhikmat, orang pintar maupun orang yang dungu. Dan kepemilikan pun atas harta benda, termasuk tanah, tidak ada yang bersifat kekal. Saya mau tanya, siapa saudara yang punya tanah? Tanah garapan pun gak apa-apa lah, angkat tangan. Ada yang punya tanah? Kasihan masih ngontrak semua, sama lah kita. Kita berdoa ya, Tuhan kasih tanah, amin. Amin. Tapi gak usah pusing kali. Karena punya tanah pun bisa diambil orang. Beli tanah garapan, gak dibangun, diambil orang. Dibangun pun datang preman centeng lebih hebat lagi, diambil juga. Oke, ku sertifikatkan tanahku. Tanah sertifikat pun bisa diambil orang. Tanah sudah sertifikat pun belum tentu menjadi milik kita selama-lamanya. Nah, ayat 12 dalam versi FIYH, keren dia bunyinya. Bilang begini, mereka menandai tanah milik mereka dengan nama mereka. Oh, berarti tanahnya disertifikatkan. Ya kan? Mereka menandai tanah milik mereka dengan nama mereka sendiri, seolah-olah mereka dapat memilikinya untuk selama-lamanya dan dapat terus-menerus hidup di atasnya. Padahal enggak. Sebab kita ini yang hidup ini dicegah oleh banyak hal untuk memiliki barang-barang kita selamanya. Setidaknya ada beberapa hal yang mencegah kita untuk memiliki harta benda kita, uang kita selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan hartamu di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Hal yang pertama yang mencegah kita memiliki harta benda kita selama-lamanya adalah karat, ngengat. Simpan uang di lemari, dimakan tikus. Ya, enak ya, tikusnya yang makan, kitanya yang rugi. Ada tikus bukan suka makan makanan, sukanya makan kertas, makan baju. Kalau enggak dimakan rayap. Enggak ada tempat yang aman di dunia ini. Oh, ada tempat yang aman. Simpan aja harta benda emas di bank. Bank kan punya bunker, punya brankas yang aman. Kena bom pun aman. Oke. Kena bom aman, kena bencana. Kalau banknya nggak punya bunker bawah tanah, kena tsunami. Iya, jangankan brankas, mobil aja terbang kok. Mobil aja hanyut kok. Coba. Kalau ada kita punya brankas di bank, kita taruh semua perhiasan kita di sana, sertifikat rumah, sertifikat tanah, ya, ijazah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya, es cendol, semua di situ kita taruh. Lalu kemudian terjadi tsunami, runtuh gedungnya, bawa hanyut ke laut. Ada yang mau nyelam nyari lagi? Kecuali tadi kotak hitam, karena kecelakaan pesawat itu pun banyak nggak ketemu. Bangun rumah bagus-bagus, gempa, tumbang juga. Bukan berarti nggak boleh bangun rumah bagus-bagus, nggak apa-apa. Tapi nggak usah terlalu berharap kepada harta, benda dan kekayaan. Sebab keamanan kita adalah pada Tuhan, bukan pada rumah kita. Amin. Amin. Dunia ini gak ada tempat yang aman. Iya, gak ada tempat yang aman. Kencing yang tikus, manusia yang tikus yang kencing, manusia yang mati. Ada penyakit kencing tikus. Tikusnya kencing sembarangan, orangnya yang mati. Nyamuk gigit, bukannya bisa kita gigit lagi. Nyamuk gigit kita opname. Gak ada tempat yang aman di dunia ini. Kalau tidak karena bencana, tidak karena karat, maling. Harta kita bisa hilang karena maling. Dicuri.
Di London, Inggris, ada sebuah bank terkenal dengan keamanannya, namanya American Express. Dan bank ini punya ruang bawah tanah, dilengkapi dengan berbagai peralatan keamanan elektronik yang canggih. Tapi pencuri pun tidak kalah canggih dengan peralatan keamanan yang dimiliki oleh American Express. So, ternyata pernah terjadi, diberitakan di koran, American Express dibobol. Bagaimana? Ternyata maling sewa rumah, sewa apartemen di samping American Express. Lalu mereka mulai menggali dari bawah tanah. Ditembuslah bunkernya. Dan dengan peralatan canggih yang mereka miliki, mereka melumpuhkan seluruh keamanan elektronik yang dimiliki oleh American Express. Dan mereka menggondol berangkas-berangkas yang isinya barang-barang yang sangat berharga yang dimiliki oleh orang-orang yang simpan barang di sana. Kebanyakan gak mau cerita apa isinya, takut nanti dikejar-kejar sama penagih pajak. Udah barang hilang, ditagih pajak pula. Tapi beberapa yang cerita berkata, di sana ada surat berhargaku, di sana ada berlianku, di sana ada permataku, di sana ada emasku, di sana ada perakku. Bom tidak bisa menghancurkan bunker mereka. Bencana tidak bisa menghancurkan bunker mereka. Tapi ternyata maling bisa membobol American Express. Pada masa perang di negeri Tiongkok, pada waktu itu kalau nggak dirampok oleh penjahat, maka tentara musuh yang akan melakukannya. Di China waktu itu nggak ada tempat yang aman. Ada seorang tua yang kaya. Dia pikir, gimana caraku untuk menyimpan kekayaanku, untuk simpan hartaku supaya aman. Lalu dia punya sebuah ide yang cerdik. Dia beli sebuah bambu yang biasa dipakai untuk tongkat jalan-jalan orang tua. Lalu dia jual semua hartanya dan dia beli emas batangan. Lalu apa yang dia lakukan? Anggaplah ini bambunya. Dia ambil ini bambunya, lalu itu kan bambu bisa disodok ya, supaya buku-bukunya itu lepas, dan dia masukkan semua emas batangannya ke bambu itu, disumpel-sumpel sehingga dipegang nggak goyang-goyang. Coba, siapa yang pikir bahwa dia akan simpan emas di batang bambu? Kalau disimpan di jaket, masih ada orang mau ambil jaket. Kalau disimpan di baju, di celana, apalagi orang rogo. Tapi dipikirnya, aku akan simpan di bambu ini. Dan pasti tidak ada satupun orang yang berpikir, aku simpan uang di sini, aku simpan emas di sini. Satu ketika orang tua ini beserta dengan hartanya yang selalu dia bawa kemana-mana, dengan kamuflase tongkat bambu, dia harus melewati sebuah pos penjagaan yang dijaga oleh tentara Jepang. Waktu itu orang-orang yang mau lewat pos agak kurang tertib. Tentara Jepang ingin menertibkan orang-orang yang sedang berbaris ngantri di pos penjagaan. Diteriak-teriakin gak bisa. Akhirnya dia mulai lihat suatu, cari sana sini. Matanya tiba-tiba melihat tongkat bambu si orang tua tadi. Ini cocok pikirnya untuk pukul-pukul. Dirampasnya tongkat bambu itu. Lalu dipukulinya orang-orang supaya kemudian orang-orang berbaris dengan rapi. Dan tentunya tongkat bambunya tidak dikembalikan. Sial. Sudah ide cemerlang. Ternyata di tongkat bambu pun hartanya juga tidak aman. Kita tidak bisa memiliki harta kita selamanya. Bisa dirusak oleh ngengat, dirusak oleh karat, dirusak oleh bencana alam, digondol, dimaling oleh orang. Dan tentu saja kematian penyebab akhir dari manusia yang tidak akan bisa untuk memiliki hartanya, uangnya selama-lamanya. Begitulah nasib harta di dunia ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak peduli seberapa keras upaya kita untuk mengamankannya, tetap saja akan lenyap. Itu sebabnya jangan menaruh hati kita kepada harta dan kekayaan. Katakan amin. Hal yang ketiga, saya baca ayat 17.
Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya. Jadi kalaupun orang kaya, banyak uangnya, gak usah takut kali. Kadang-kadang kita hormat dengan orang kaya, tapi sepele dengan orang-orang yang gak berduit, yang gak beruang. Jangan takut dengan orang yang kaya. Toh kekayaannya itu belum tentu buat dia bahagia. Apabila kemuliaan keluarganya bertambah, itu pun juga. Kalau orang sudah nambah kekayaannya, kita pun gak perlu iri. Ada kawan sudah punya mobil, gak usah iri dia punya mobil. Bilang aja, numpang aku sama mobilmu ya, gitu aja. Gak usah iri. Ya, kita belum ada mobil, kawan udah ada mobil, gak usah iri. Numpang aku ke gereja ya, naik mobilmu ya. Nanti kita retreat, aku naik mobilmu ya. Gitu aja, gak usah kita iri. Kami juga pun hamba Tuhan akan belajar untuk tidak memperlakukan jemaat berbeda-beda. Mau uangnya banyak, mau uangnya sedikit, mau perpuluhannya banyak atau perpuluhannya nol sama sekali. Harta dan kekayaan tidak menentukan. Coba kalian dua maju sini, Bang. Karena ada kamera aku gak bisa jalan-jalan. Kalau ada kamera saya bisa jalan-jalan tadi. Mana lebih cocok jadi orang kaya? Kanan saya atau kiri saya? Ini kalau disalib ini siapa yang tahu? Mana yang lebih cocok jadi orang kaya? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Misalnya ini orang kaya, senior. Ini miskin, kere. Kalau sama orang kaya ini aku salaman, puji Tuhan. Haleluya Pak Mati. Haleluya Pak, haleluya. Apa kabar Pak? Segala kan Pak? Haleluya Pak, haleluya. Puji Tuhan. Selamat datang Pak ya. Sama ibadah ya Pak ya. Ya. Sama ibadah. Kalau saya mulai begitu, tegur saudara. Tegur. Ya. Pak Pendeta nggak boleh gitu. Jangan mentang-mentang banyak duitnya. Ya. Mau banyak duit, sedikit duit, salamnya gini aja. Puji Tuhan. Dah, setiap kali ibadah silakan duduk. Ya, gitu aja udah. Ayat 18, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turut mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya. Sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangan tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ayat 18 saya baca sekali lagi. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turut mengikuti dia. Itu sebabnya hal yang ketiga, kebenaran tentang harta dan uang. Harta dan uang juga tidak bisa dibawa ke kehidupan selanjutnya. Harta dan uang tidak bisa membeli hidup, apalagi hidup yang kekal. Harta dan uang tidak akan kita miliki selama-lamanya, sementara kalaupun kita punya. Dan yang ketiga, pun kita punya, gak bisa dibawa ke kehidupan kita yang selanjutnya. Sebanyak-banyaknya pun kalau mati, yang dibawa ke peti kita apa? Baju kemeja, celana. Ini kalau laki-laki ya, baju kemeja, celana, dasi, daleman itu pun kalau dipasangin. Mana kita tahu? Taruh gitu aja kok. Ya kan? Lalu jas, sepatu, betul? Iya. Itu pun saya perhatikan dalam beberapa acara penguburan. Sebelum peti ditutup, cepat-cepat keluarganya tarik cincin. Jadi kalau ada cincin yang melekat di jarinya, ya kan? Pendeta bilang, saya kasih waktu untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum peti ditutup. Kita nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem. Ada yang taruh bunga, sambil taruh bunga ambil cincin. Daripada masuk peti, kan lumayan, iya kan? Bisa dijual. Cincin emas pun gak bisa dibawa ke kehidupan berikutnya. Saudara pernah dengar yang namanya Alexander Agung? Ada seorang raja Yunani namanya Alexander Agung. Dia murid dari filosof Yunani Aristoteles.
taktik dan strategi militer Alexander Agung sampai di sekarang masih dipelajari. Dia orang jenius. Taktik militernya masih dipelajari di akademi-akademi militer. Dia pernah berperang selama 15 tahun. Rekor tanpa kalah. Dan selama masa peperangannya ada 69 kota yang dinamainya dengan namanya sendiri. Dan satu kota dinamai berdasarkan nama kuda kesayangannya yang mati saat peperangan. Itu sebabnya ada kota yang namanya Alexandria. Di Mesir ada kota namanya Alexandria. Nah, itu dari nama Alexander ini. Nah, sampai sekarang ada orang yang namanya Alexander. Tapi dalam satu perang, dia kena penyakit. Dan ketika dia akan hampir sampai kepada kematiannya, dia panggil jenderal-jenderalnya. Lalu dia minta 3 permintaan, 3 pesan kepada jenderal-jenderalnya. Dia bilang begini, kalau aku mati, tolong aku minta tiga ini kalian lakukan. Nah, coba kita lihat videonya. Ada 3 pesan, 3 permintaan dari Alexander Agung. 3 permintaan Alexander. Ini cerita tentang Alexander Agung dan 3 permintaannya sebelum dia mati. Aku punya 3 permintaan katanya. Pertama, aku ingin hanya dokter-dokterku yang jenius yang akan mengangkat petiku. Yang kedua, seluruh hartaku akan ditaburkan di sepanjang jalan menuju penguburanku. Dan yang ketiga, biarkan tanganku keluar dari peti mati kosong. Kenapa mesti begitu, Raja? Kami pasti patuhi, tapi apa alasannya, kata para jenderalnya. Apa arti dari permintaanmu? Dia berkata, dokter-dokter yang membawa itu jenius. Tapi di hadapan kematian, tidak ada satupun yang berdaya. Aku ingin di sepanjang jalan dilemparkan kekayaanku untuk menunjukkan bahwa tak satupun akan kubawa. Segala sesuatu yang udah kuperoleh enggak kubawa. Dan aku ingin tanganku terlentang keluar dari peti. Supaya orang lihat bahwa tanganku pun kosong. Tidak membawa apapun juga ketika aku mati. Ini kebenaran sederhana. Pesan dari Alexander Agung kepada jenderalnya. Tapi ini akan menjadi nasib semua orang. Sistem nilai kehidupan kita sekarang sering sekali sudah dinodai dengan ketergantungan kepada kekayaan. Ya kita tahu. Nggak usah saya khotbah juga. Secara logika tahu bahwa kalau mati tidak akan bawa apa-apa. Betul? Tahu kan? Tahu. Enggak saya khotbahkan juga saudara tahu. Tapi kenyataannya, prakteknya, apakah setiap tindakan dan keputusan kita mencerminkan ketahuan kita itu? Apakah kita memperlakukan harta dan kekayaan seperti yang kita tahu? Saudara tahu, kita semua tahu bahwa harta kekayaan gak akan kita bawa di kehidupan selanjutnya. Tapi apakah setiap keputusan kita yang berhubungan dengan harta, apakah setiap keputusan kita yang berhubungan dengan kekayaan sudah sesuai dengan apa yang kita tahu itu? Kadang-kadang prakteknya justru terbalik. Harta kekayaan yang ditinggalkan sering sekali mengakibatkan konflik. Ada yang tikam-tikaman, berebut harta warisan. Ada anak yang tega untuk menuntut dan memenjarakan ibunya karena harta warisan. Syukur-syukur kalau punya anak, punya generasi yang takut Tuhan. Saudara kalau punya anak bandel gak takut Tuhan, udahlah. Sebelum mati kasih aja hartanya ke gereja. Iya. Biar dibangun rumah Tuhan. Daripada nanti sama dia hartanya tikam-tikaman mereka. Ya, tapi kalau anaknya takut Tuhan, nggak apa-apa, diwariskan sama mereka. Karena mereka akan menggunakan harta dan kekayaan itu juga sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau anak-anaknya nggak takut Tuhan, aduh, udahlah, nggak usah terlalu pusing dengan mengumpulkan harta. Kalaupun ada cara di mana harta kita bisa dikonversi kepada kekekalan, satu-satunya adalah dengan menginvestasikannya kepada kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kamu kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana harta berada? Di situ hati berada. Coba Angel ke sini. Bawa tasnya. Ada bawa tas? Siapa yang bawa tas? Septi, sini.
Seandainya di tak Septi ini ada uang 30 juta. Dan Septi pelayanan WL atau Singer. Kira-kira di mana ditaruhnya tasnya? Apakah diletakkannya di kursi itu lalu dia Singer di depan sini? Aman dia rasa? Hah? Enggak. Di mana ditaruhnya? Dia akan pelayanan Singer, dibawanya tasnya, ditaruhnya di sini. Setidak-tidaknya waktu Singer bisa dilihat-lihat sebentar. Oh, masih di situ tasku. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu sebabnya kalau ibadah datanya dimatikan. Kalau nggak dimatikan, tiba-tiba nanti ada yang chat saudara atau telepon. Di chat, cepat pulang. Ku tengok pintu rumahmu terbuka. Saya mau tanya, saudara tetap dengar firman Tuhan atau pulang segera? Tetap ibadah atau pulang? Oh, tetap ibadah. Oh, ya. Ya, itu karena di rumahnya nggak ada apa-apa. Tapi kalau di rumah ada uangnya dia pulang nggak? Pulang nggak? Pulang, walaupun lagi firman Tuhan. Permisi Pak Gembala, nggak tahu permisi apa. Rupanya ngamankan rumah. Septi lagi ibadah, ditaruhnya, taruhlah, peganglah. Nggak usah aku lah pegang-pegang, tasmu hilang pula nanti. Ditaruhnya tasnya di kursinya di samping. Dia penyembahan. Haleluya, ku sembah kau Tuhan. Ada 30 juta. Ku mengangkat tanganku. Tiba-tiba didengarnya orang lewat. Kresek-kresek di daerah bangku tempat tasnya. Ku tanya, buka mata gak dia? Buka mata gak dia? Tengoknya gak tasnya? Tengoknya. Itu pengalaman Ibu Gembala. Makasih Chef, silakan duduk. Nah, ini saya juga akan begitu. Kalau kita masih memutuskan harta kita di bumi, di mana harta berada, di situ hati berada. Nah, kami diskusi dengan Ibu Gembala. Kayak mana rupanya rasanya hati berada di sorga karena harta di sorga? Perasaan selama ini juga nabur kok ngasih, tapi kok kayaknya belum di sorga kali hati, kata Ibu Gembala. Ini kami ngobrol, cerita. Karena pas dia akan bikin renungan untuk Holy Channel, pas pula ini ayatnya. Terus saya bilang begini, kalau kita nabur 2.000 di kerajaan sorga, aku pikir hati kita tidak akan di sorga. Betul? Betul. Saudara tak taruh uang 2.000 di depan meja itu, uang saudara. Lalu saya bilang, Kak untukku ya, katanya, terganggu gak hati saudara? 2.000 terganggu? Kecuali anak kos tinggal itu tadi ongkosnya, itu mungkin terganggu. Tapi 2.000 digoceng, ditaruh di situ, diambil orang, saudara terganggu? Saudara terganggu? Enggak. Saudara tahu ada uang saudara 20.000 hilang, terganggu nggak? Terganggu nggak? Nggak terlalu. 200.000 hilang, terganggu nggak? Ya seharian masih mikir lah. Hari kedua sudah sembuh. Tapi kalau 2 juta hilang, itu sebulan nggak bobo tenang. Itu siapa yang curi? Siapa yang ngambil? Setengah gajiku itu sebulan ini. 4 juta cuma gaji. 2 juta hilang. Saudara, saya tidak sedang menggara-garai saudara. Tapi kalau mau belajar hati di sorga, berarti saudara harus taruh banyak di sorga. Ngerti maksudnya? Kalau cuma taruh 2.000-nya, nggak akan hati kita di sorga. Aku bilang sama istriku, selama ini kita sudah nabur. Masih kita mikir masa depan nggak? Enggak katanya. Mikirin uang sekolah anak nggak? Enggak lagi. Itu berarti hati kita sudah di sorga. Kalau saudara bisa hidup di dunia ini berjalan tanpa mikirin hari esok, tanpa mikirin gimana nanti uang sekolah anakku, tanpa mikirin gimana makan kami besok, yang aku tahu Tuhan pasti pelihara. Itu namanya hati sudah di sorga. Coba saudara, tantangan, janji iman. Pembelian tanah gereja, gaji 4 juta, saudara kasih 2 juta. Apa enggak merong-merong saudara sama Tuhan? Tuhan,
Udah janji iman aku 2 juta aku kasih Tuhan. Tinggal 2 juta lagi. Biasanya pun 3 jutanya minimal kebutuhannya udah 2 juta aku kasih. Tapi karena Tuhan bilang, Tuhan paksa-paksa aku ya gak berani aku gak tahan. Aku kasih juga yang 2 juta itu sama Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau lah memelihara aku. Engkau yang cukupkan aku Tuhan. Karena Engkau saja yang aku andalkan. Engkau segalanya bagiku Tuhan. Bukan harta ini yang aku andalkan. Itu karena sudah kasih 2 juta. Kalau kasih 10.000 nggak akan gitu doanya. Ya udahlah, 10.000. Sekali lagi saya tidak sedang gara-garain saudara. Saudara tahu, saya jarang khotbah tentang uang. Kalau nggak topiknya nggak ayat ini memang tentang harta. Minggu lalu kan Mazmur 48, Mazmur hari ini Mazmur berapa ini? 49 ya, minggu lalu kan 48 ya, udah urutannya kan 49 hari ini. Mazmur Bani Korah. Dan kebetulan hari ini tentang harta dan uang. Saya tidak sedang menggara-garai saudara. Tapi marilah kita memiliki cara pandang yang benar terhadap harta dan uang. Amin. Mau belajar hartamu di sorga? Mau belajar hartamu di sorga? Maka kalaupun Tuhan kasih kelimpahan, pakailah secukupnya, sisanya bagi-bagi. Garuk kepala. Aku masih mau beli mobil. Aku mau beli motor. Kalau memang motor kebutuhan Tuhan sediakan. Kalau memang mobil kebutuhan Tuhan akan sediakan. Saya suka dengan statusnya Pak Luman Raja beberapa waktu yang lalu. Kalau Tuhan membuat engkau bertambah kaya, jangan tambah gaya hidupmu, tapi tambahlah pemberianmu. Amin. Mau kaya? Siapa mau kaya? Kalau enggak kaya, miskin kan itu aja. Dari tadi cuma 2-nya. Mau kaya? Mau kaya? Ada yang enggak mau kaya? Amin. Tapi kalaupun Tuhan kasih kelimpahan, ambillah secukupnya untuk kebutuhan kita, sisanya bagi-bagikan. Tanpa harus mengulang khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Tahun lalu ya, kalau enggak salah, taburan yang subur. Ya. Di mana kita bisa menabur subur, itu kan investasi kerajaan Allah. Menaburlah kepada pekerjaan Tuhan. Menaburlah kepada orang tua. Menaburlah kepada pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Menaburlah kepada orang-orang miskin. Menaburlah kepada janda-janda yang membutuhkan. Menaburlah kepada hamba-hamba Tuhan. Menaburlah kepada setiap orang yang membutuhkan uluran tangan saudara. Taburlah, tapi jangan sampai saudara nggak makan. Iya, tetap disiapkan untuk makanannya. Tapi jangan salah. Kadang-kadang di momen tertentu, uang makan kita pun diminta Tuhan. Di momen tertentu. Nggak selalu, nggak selamanya. Tapi itu pun karena kita tahu hidup kita tidak ditentukan oleh kekayaan. Hidup kita tidak ditentukan oleh harta. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja. Kata Tuhan, ketika iblis mencobai dia. Tapi manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Percayalah kepada firman Tuhan. Jangan percaya hartamu. Harta bisa hilang. Harta bisa habis. Roda kehidupan terus berputar. Enggak selama-lamanya kita kaya. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, tidak ada satupun yang bisa membayar tebusannya, kata ayat tadi. Tapi Yesus sudah menebus kita. Amin. Yesus sudah membayar kita di kayu salib. Yesus sudah tebus hidup kita. Bayaran yang paling mahal, darahnya sudah diberikan untuk menebus kita. Untuk berikan kita hidup yang kekal. Maka jangan palingkan hati kita kepada uang. Dalam catatan Alkitab, saya tambah sedikit lagi waktunya. Satu-satunya yang bisa menyanding Allah hanya uang, mamon. Iblis pun gak bisa. Sampai Tuhan Yesus berkata apa? Tidak seorang pun bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kepada Allah dan kepada mamon. Ayat itu gak bilang, tidak seorang pun bisa mengabdi kepada Allah dan kepada iblis. Gak ada ayat yang seperti itu. Ayat itu berkata, tak seorang pun bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Artinya, mamon, harta kekayaan, uang, itu bisa menjadi tandingan Allah dalam hidup kita. Hati-hati.
Jangan sampai karena uang Allah tertandingi dalam hidup kita. Mari belajarkan Yesus, belajar jadikan Tuhan Yesus yang utama dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri.